Mungkinkah Anda senior pedang petir Siang Tian? Xiao Chen berteriak di bawah tekanan berat. Wosh! Cahaya listrik yang tak terbatas tersebar, memperlihatkan orang yang menyendiri melayang di udara. Itu adalah pedang petir Siang Tian. Dialah yang bergerak, membunuh orang tua yang mengejar Xiao Chen dengan satu serangan pedang. Xiao Chen menunjukkan ekspresi tertegun. Tanpa diduga, itu benar-benar pedang petir Siang Tian. Anda agak pintar. Bagaimana Anda bisa menebak bahwa itu adalah saya? Di sekitar sini, senior adalah satu-satunya yang dapat mengeluarkan kekuatan dao petir dan memiliki keterampilan pedang yang sangat hebat. Saya hanya bertanya-tanya apakah senior ada di sini untuk membunuh saya atau menyelamatkan saya. Xiao Chen menyipitkan matanya ke arah pihak lain. Dia sama sekali tidak mengendurkan kewaspadaan di hatinya. Tentu saja, saya di sini bukan untuk membunuhmu. Jika saya ingin membunuhmu, saya pasti sudah menyerang pada hari Ye Zifeng pergi. Namun, sekelompok idiot di sekte itu tampaknya berpikir bahwa Ye Zifeng tidak akan kembali setelah pergi. Jadi, mereka bergegas untuk bergerak. Mereka pikir mereka bisa menyembunyikan ini dari dunia. Pedang petir Siang Tian berkata dengan serius, ketika aku kembali ke sekte, aku pasti akan menghukum semua orang yang terlibat dalam masalah ini. Bisakah kita mengabaikan masalah hari ini dan membiarkannya seperti ini? Senior terlalu sopan. Xiao Chen menatap pedang petir Siang Tian ini. Dia merasa bahwa orang ini cukup berani dan lugas, agak jujur. Aku tidak bersikap sopan. Aku hanya takut pada Ye Zifeng. Tanpa Ye Zifeng, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Wosh! Tepat setelah mengatakan itu, pedang petir Siang Tian pergi. Laut kembali tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tanpa diduga, penyergapan berakhir seperti ini. Sejujurnya, Xiao Chen belum bertarung dengan sepenuh hati. Sekarang kekuatannya telah meningkat, dia membutuhkan lawan yang kuat untuk dihadapi, untuk melihat di mana batasnya. Orang tua yang mengejarnya untuk membunuhnya jelas cocok dengan kriteria itu. Namun, pertukaran sebelumnya itu membuat Xiao Chen lebih percaya diri. Bahkan seorang tetua Star Venerate dari sekte peringkat 4 dengan akumulasi yang dalam tidak dapat melakukan apapun pada Xiao Chen. Bahkan tanpa maju ke panggung langit berbintang, Xiao Chen dapat bertahan melawan Star Venerate. Xiao Chen tidak terburu-buru pergi. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati merenungkan gerakan mematikan lelaki tua itu, Istana Petir. Menanamkan kehendak jiwa ke dalam gerakan mematikan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat hal seperti itu. Apakah itu dilakukan seperti ini? Xiao Chen mengaktifkan kehendak jiwanya di kolam jiwanya, lalu menanamkannya ke lingkungan sekitar, membangunnya dan tidak melepaskannya. Kemudian, dia perlahan-lahan menyebarkan niat pedangnya, menggabungkannya dengan dunia dan kehendak jiwa itu. Bas, bas, bas. Dengungan pedang tak berujung tiba-tiba muncul di sekitarnya. Detik berikutnya, Xiao Chen membuka matanya dan menjentikkan jarinya. Wosh! Niat pedang tak terbatas yang berisi kehendak jiwa di dunia berkumpul dan berubah menjadi untayan ki pedang yang cemerlang. Cahaya pedang berkedip, dan seluruh dunia menjadi gelap, segera berubah menjadi hitam dan putih. Hanya cahaya pedang itu yang tampak cemerlang, menyilaukan, dan jernih. Namun, ki pedang ini hanya bertahan selama 1/1000 detik sebelum menghilang. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi puas. Ternyata memang begitu, seperti yang dia harapkan. Meskipun gerakan ini tidak berlangsung lama, itu memverifikasi alur pikirannya. Begitu arahnya benar, itu hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar menggabungkan kehendak jiwanya dengan niat pedangnya. Serangan pedang sebelumnya mengingatkannya pada jalan mata air kuning alam Kunlun. Xiao Chen teringat cahaya pedang yang ditinggalkan Kaisar Biru di sana. Mungkinkah Kaisar Biru dari alam Kunlun telah memperoleh kekuatan seorang pemuja bintang? Pikiran ini sungguh luar biasa. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, menganggapnya agak menggelikan. Kaisar Biru seharusnya menggunakan metode lain untuk mencapai efek seperti itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi lain, pedang petir Siang Tian, yang belum pergi jauh, merasakan cahaya pedang yang menghilang dalam sekejap. Dia menunjukkan ekspresi tertegun untuk waktu yang lama sebelum memulihkan akal sehatnya. Kemampuan pemahaman orang ini benar-benar mencengangkan. Aku hampir goyah dengan keputusanku sebelumnya. Niat membunuh melintas di mata pedang petir Siang Tian sebelum memudar.
Dia mengira bahwa orang seperti itu pasti tidak akan tinggal lama di Sekte Api Ungu. Orang seperti itu akan pergi ke alam besar pusat, di mana, dengan kekuatannya, masalah akhirnya akan menemukannya, bahkan jika dia tidak menimbulkan masalah apapun. Niat membunuh pedang petir Siang Tian menghilang. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan terus terbang kembali ke Sekte Langit Surgawi. Ketika pedang petir Siang Tian memikirkan tentang Master Sekte dari Sekte Langit Surgawi, wajahnya langsung tenggelam. Master Sekte itu benar-benar terlalu bodoh. Tidak disangka bahwa Master Sekte mencoba menyembunyikan keputusan sebesar ini. Dia pasti sudah melupakan kengerian Ye Zifeng. Hanya dengan memikirkan Ye Zifeng, beberapa bayangan tersembunyi di hati Siang Tian pasti muncul kembali. Dia benar-benar orang yang kejam. Sepasang kakak laki-laki dan adik laki-laki ini memang orang yang sama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, Xiao Chen tiba di tanah suci Gunung Potala. Kabut menyebar di laut. Ada cahaya Buddha yang samar-samar di dalam kabut, menerangi sekelilingnya. Setiap saat, para penganut Buddha bergegas ke pulau-pulau terdekat. Saat mereka menghadapi pemandangan yang tampak ajaib ini, mereka membungkuk menyembah, berdoa dengan tulus. Ketika Xiao Chen menyatakan identitasnya di pinggiran Gunung Potala, ekspresi orang yang bertanggung jawab untuk menerima tamu terhormat langsung berubah. Anda adalah dermawan Xiao Chen. Keaslian terjamin. Saya telah mendengar tentang reputasi Anda. Namun, jika Anda ingin bertemu dengan Yang Mulia Xuan Bei, Anda tetap harus mengikuti aturan. Saya perlu memberitahu dia terlebih dahulu. Yang Mulia Xuan Bei telah lama berkultivasi secara tertutup dan tidak pernah bertemu dengan tamu. Itu tidak masalah. Xiao Chen merasa yakin. Dia yakin bahwa Xuan Bei akan keluar untuk menemuinya. Memang, Xiao Chen hanya menunggu selama 15 menit sebelum biksu itu berjalan kembali sambil tersenyum. Dermawan Xiao benar-benar luar biasa. Saya akan memimpin jalan untuk Anda. Xiao Chen tersenyum tipis dan berdiri untuk mengikuti biksu itu dan memasuki Gunung Potala. Perjalanan itu membawa mereka melewati banyak puncak dan memakan waktu lama. Namun, Xiao Chen dapat menikmati pemandangan tanah suci Sekte Buddha, jadi itu tidak terlalu membosankan. Segera, Xiao Chen melihat beberapa biksu bela diri saling bertukar gerakan, yang memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang teknik bela diri Buddha. Kita sudah sampai. Dermawan Xiao, silakan masuk. Biksu itu mendorong pintu ruang meditasi dan melakukan gerakan mengundang. Xiao Chen melangkah masuk, dan aroma harum segera menyambutnya. Pikirannya menjadi jauh lebih jernih dan waspada. Efeknya sangat menakjubkan. Yang Mulia Xuan Bei duduk bersila di depan meja merah. Ada teh dan dupa di atas meja, dengan 2 helai asap berputar-putar yang memberikan pesona tertentu. Sungguh langka, memikirkan bahwa dermawan Xiao akan datang dan mengunjungiku sebelum pergi. Xiao Chen mengambil cangkir teh dan mencicipi tehnya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia, bukankah Anda sedang berkultivasi secara tertutup? Anda tampaknya memiliki informasi terkini tentang saya. Sebelumnya, ketika saya mendengar bahwa Sang Dermawan akan datang, saya meminta orang-orang untuk melaporkan aktivitas terkini Anda, dan saya tahu bahwa Anda mungkin akan pergi. Kata-kata Yang Mulia Xuan Bei lambat dan berlarut-larut, tidak ada kesedihan atau kegembiraan di dalamnya. Namun, Xiao Chen masih mendeteksi kekhawatiran dan penyesalan diri yang masih ada dalam ekspresi Yang Mulia Xuan Bei. Yang Mulia, apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda? Xuan Bei mengangkat alisnya ke arah Xiao Chen. Kemudian, dia mendesah pelan dan berkata, tidak perlu menyembunyikannya darimu. Kamu mungkin sudah menebaknya. Apakah kamu di sini untuk menyalahkanku karena mengambil buku panduan pedangmu? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, meskipun aku merasa tidak puas karena kehilangan buku panduan pedangku, Yang Mulia memberiku Spirit Jade dan Golden Letter. Aku masih bisa memahami kerja keras Yang Mulia. Ketika Xuan Bei melihat ekspresi Xiao Chen, dia mendesah tak berdaya. Jika saja Zhen Yuan memiliki setengah dari kondisi mentalmu, dia tidak akan jatuh ke kondisinya saat ini. Aku juga harus disalahkan. Dia sudah lama ingin pergi ke kuil roh tersembunyi, tetapi aku terus berpikir bahwa kultivasi budanya masih belum memadai dan waktunya belum tepat, jadi aku menyuruhnya bersabar. Aku tidak tahu bahwa ini menanamkan setan hati dalam dirinya. Xiao Chen meletakkan cangkir tehnya dan berkata, kali ini,
selain untuk menceritakan masa lalu, aku juga datang untuk memberitahu Yang Mulia tentang sesuatu. Itu terkait dengan Zhen Yuan. Kamu telah melihatnya. Yang Mulia Xuanbei meninggikan suaranya, ekspresinya berubah drastis. Jelas bahwa dia sangat peduli dengan murid ini. Aku pernah melihatnya. Xiao Chen mengangguk dan dengan jujur memberitahu Yang Mulia Xuanbei tentang pertemuannya dengan Zhen Yuan di kota naga bawah tanah. Namun, dia tidak menyebutkan hubungannya dengan api dewa palsu. Ketika Yang Mulia Xuanbei mendengar bahwa Zhen Yuan menyerap sifat iblis Raja Naga Hitam, kulitnya memucat. Yang Mulia Xuanbei menghela napas panjang dan tampak menua 1 dekade. Dermawan, terima kasih banyak telah memberitahuku ini. Ketika Yang Mulia Xuanbei membungkuk padanya, Xiao Chen dengan cepat berdiri dan membungkuk kembali. Yang Mulia terlalu serius. Yang Mulia menyelamatkanku sekali. Aku sangat berterima kasih padamu. Ini bukan apa-apa. Setelah berpikir lama, Yang Mulia Xuanbei berkata, Dermawan Xiao, maukah kau menjanjikan sesuatu padaku? Xiao Chen merasa penasaran dan bertanya, apa itu? Jika kau bertemu Zhen Yuan, bisakah kau mengampuni nyawanya dan membantunya meninggalkan lautan kepahitan, jika memungkinkan? Yang Mulia Xuanbei menatap Xiao Chen dengan ekspresi yang sangat serius. Haruskah aku setuju atau tidak? Permintaan Yang Mulia Xuanbei sebenarnya sangat berlebihan. Pertama, Xiao Chen tidak memiliki hubungan yang baik dengan Zhen Yuan. Mereka bahkan bermusuhan. Kedua, kekuatan Zhen Yuan tidak rendah. Setelah Zhen Yuan menyerap sifat iblis Raja Naga Hitam, kultivasinya melampaui Xiao Chen. Pemahaman Zhen Yuan juga tidak rendah. Jika Xiao Chen bertemu dengan orang seperti itu, perkelahian kemungkinan akan terjadi. Mengapa dia menahan diri untuk mencoba menahannya? Menahan diri sama saja dengan bunuh diri. Namun, ketika Xiao Chen bertemu mata dengan Yang Mulia Xuanbei, dia tidak tega menolaknya. Setelah berpikir lama, Xiao Chen berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Selama aku dapat memastikan kelangsungan hidupku, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya dan membawanya kembali ke kuil cahaya mendalam. Yang Mulia Xuanbei berkata, terima kasih banyak, Dermawan Xiao. Anak itu, Zhen Yuan, pada dasarnya tidak jahat. Saya juga sebagian bersalah karena dia mengambil jalan ini. Jika Dermawan Xiao Chen menariknya keluar dari lautan kepahitan, itu akan menyelesaikan simpul di hati biksu tua ini. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum bertanya, Yang Mulia, mengapa Anda merasa bahwa saya pasti akan bertemu Zhen Yuan? Dunia ini dipenuhi dengan banyak orang, sangat luas. Tanpa pencarian yang disengaja, bagaimana mungkin begitu mudah untuk bertemu seseorang? Takdir, semuanya karena teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya itu. Kalian berdua mengolah teknik pedang itu dan akan bertemu cepat atau lambat. Ekspresi Yang Mulia Xuanbei berubah rumit. Setelah jeda, dia berkata, tunggu sebentar. Biarkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Xiao Chen melihat Yang Mulia Xuanbei berbalik dan memasuki ruang rahasia di kamar sebelah. Setelah beberapa saat, dia keluar dan menyerahkan sebuah lukisan kepada Xiao Chen. Xiao Chen menatap Yang Mulia Xuanbei dengan bingung. Kemudian, dia membuka lukisan itu, yang membuat ekspresinya sedikit berubah. Buku petunjuk teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Ketika Xiao Chen membuka lukisan itu, dia melihat bahwa pemandangan yang digambarkan di sana cocok dengan yang ada di buku petunjuk pedang tidak lengkap yang pernah dia miliki. Akan tetapi, hanya ada satu jurus di lukisan itu. Itu tampak seperti buku petunjuk pedang, tetapi sebenarnya tidak. Yang Mulia Xuanbei melihat ke arah Xiao Chen dan berkata, ini bukan buku petunjuk pedang. Itu adalah jurus awal teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Buku petunjuk pedang yang lengkap telah lama hilang dan tersebar di mana-mana dalam bentuk potongan-potongan yang berserakan. Siapa yang tahu kapan itu bisa dikumpulkan bersama? Awalnya ada 12 jurus untuk teknik pedang ini. Menambahkan jurus awal membuat totalnya menjadi 13 jurus. Xiao Chen menyipitkan matanya. Ia merasa bahwa posisi awal ini memiliki manfaat yang tak terbatas. Akan tetapi, ia tidak dapat langsung memahaminya. Terima kasih banyak. Xiao Chen menyingkirkan lukisan itu dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia sangat senang karena Yang Mulia Xuanbei tidak menyuarakan pendapat khusus atas tanggapannya, bertentangan dengan harapan.
Memperoleh posisi awal teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya juga merupakan kejutan yang menyenangkan. Teknik pedang dengan posisi awal sama sekali berbeda dari yang tanpa posisi awal. Ini beberapa lagu bunga harmonis putih Gunung Potala dan beberapa kayu cendana berusia 10.000 tahun. Anggaplah itu sebagai hadiah perpisahan, bawalah, kata Yang Mulia Xuan Bei dengan hangat sambil menunjuk daun teh dan kayu cendana di atas meja. Catatan TL, kayu cendana sering dibakar sebagai dupa. Lagu bunga harmonis putih. Nama daun teh ini tampak sangat zen. Xiao Chen paling menyukai anggur, setelah itu teh. Tentu saja, ia tidak akan sopan dan menolak teh yang begitu enak. Selamat tinggal. Xiao Chen memberi hormat dengan kepalan tangan dan meninggalkan kuil cahaya mendalam dan Gunung Potala sementara Yang Mulia Xuan Bei mengantarnya pergi dengan tatapan matanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setengah bulan kemudian, Xiao Chen memasuki aula bajak laut yang sudah dikenalnya di Laut Kuburan dan pergi ke Menara Angin Barat. Saat itu, di aula bajak laut inilah Xiao Chen melihat Ling Yu dan murid tanah terberkati lainnya bertarung. Hanya 2 tahun kemudian, dia kembali ke tempat ini. Semuanya sama saja, tetapi Xiao Chen sekarang luar biasa, bahkan tidak takut pada Star Venerates. Xiao Chen melihat papan nama Menara Angin Barat dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Saat itu, berkat kepala manajer Menara Angin Barat Ding, Xiao Chen dapat memasuki Gunung Gua Hitam. Xiao Chen telah menggunakan janji untuk mendapatkan surat rekomendasi. Tentu saja, Xiao Chen tidak melupakan janji itu. Jika ada kesempatan, dia akan menepati janji ini sambil bertanya tentang pedang hitam. Saya Xiao Chen, di sini untuk bertemu Ding Yuan, kepala manajer Ding. Setelah melaporkan identitasnya, Xiao Chen segera dibawa ke kamar tamu di lantai tertinggi Menara Angin Barat. Ding Yuan menyambut Xiao Chen dengan senyuman. Namun, saat melihat Xiao Chen, dia sangat terkejut dan menunjukkan ekspresi ngeri. Hanya dalam waktu 2 tahun, Xiao Chen telah menjadi seorang kultivator inti primal utama tahap akhir dari seorang kultivator inti primal sejati setengah langkah. Yang lebih penting, Ding Yuan merasakan aura yang bahkan membuat jiwanya takut, datang dari Xiao Chen. Itu adalah semacam tekanan yang hanya bisa diberikan oleh seorang Star Venerate kepada Ding Yuan. Dalam hati Ding Yuan, dia memiliki firasat aneh bahwa yang berdiri di hadapannya bukanlah seorang Major Primal Core Venerate, melainkan Star Venerate sejati. Ada apa? Apakah kepala manajer Ding melupakan Xiao ini setelah tidak bertemu selama 2 tahun? Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Ding Yuan baru sadar kembali setelah waktu yang lama. Kemudian, dia tersenyum pahit. Saya mendengar bahwa Anda berhasil memasuki tanah yang diberkati. Namun, saya tidak menyangka Anda telah berubah begitu banyak hanya dalam waktu 2 tahun. Xiao Chen tidak menyangkal apapun. 2 tahun bukanlah waktu yang lama, sesuatu yang berlalu dengan cepat. Saya dapat memiliki kultivasi saya saat ini karena akumulasi saya di alam tokoh sejati. Anda seharusnya tidak terkejut. Kenyataannya, Xiao Chen tidak merasa bahwa kultivasinya telah meningkat dengan sangat cepat. Di alam tokoh sejati, dia telah menggunakan energi yin penuh yang berusia 10.000 tahun dan pil yang surgawi untuk membantunya membangun fondasi yang kokoh. Saat dia memasuki alam inti primal, akumulasinya meledak. Ini sangat logis dan masuk akal. Prestasi seperti itu bukan apa-apa bagi seseorang dengan inti primal bintang 9. Sangguan Lei adalah seorang Venerate dengan inti primal bintang 6, dan dia sudah menerobos ke Venerate bintang. Xiao Chen menganggap kultivasinya sendiri saat ini sangat normal. Ding Yuan tersenyum malu. Jangan bicarakan itu. Mengapa kamu datang ke sini untuk mencariku? Aku pernah berjanji padamu. Jika kamu memiliki sesuatu yang perlu dilakukan, aku dapat membantumu sekarang, jawab Xiao Chen dengan jujur. Ding Yuan tersenyum licik. Kilatan melintas di matanya saat dia melambaikan tangannya. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru sama sekali. Menggunakan bantuan ini sekarang akan terlalu dini. Sebagai seorang pengusaha yang cerdas, bagaimana mungkin Ding Yuan tidak melihat potensi Xiao Chen? Xiao Chen tidak merasa terkejut, jadi dia mengangkat masalah kedua. Bantu aku mendapatkan berita tentang pedang hitam. Aku harus berkumpul kembali dengan mereka secepat mungkin. Pedang hitam. Ding Yuan menepuk dahinya dan berkata,
aku hampir lupa bahwa kapal ini milikmu. Berita tentang pedang hitam mudah ditemukan. Saat ini, semua bajak laut di Laut Kuburan mungkin pernah mendengarnya. Merasa bersemangat, Xiao Chen tersenyum. Ceritakan apa yang telah kau dengar. 2 tahun lalu, kapal ini tidak dikenal. Sekarang, ini adalah kelompok bajak laut bintang 4 yang terkenal di Laut Kuburan. Bahkan beberapa kelompok bajak laut bintang 5 yang berpengalaman memberi jalan ketika mereka melihatnya. Ada kejadian luar biasa yang tak ada yang bisa mengalahkannya. Pedang hitam pernah menjebak pasukan perisai ilahi di tanah berbahaya. Pasukan perisai ilahi kehilangan separuh jumlah mereka, yang membuat Jenderal Pedang marah. Setelah itu, pasukan perisai ilahi melakukan beberapa upaya untuk mengepung dan menghancurkan pedang hitam, tetapi tidak ada yang berhasil, jadi hadiahnya sekarang bahkan lebih tinggi, tertinggi ke-9 di Laut Kuburan. Itu juga satu-satunya kelompok bajak laut bintang 4 di 10 besar. Sepertinya Savage Bloodstar Venerate, yang lokasinya tidak diketahui, sudah mati. Kalau tidak, Iron Hand Yama tidak akan memiliki kebencian yang begitu besar terhadap pasukan perisai ilahi. Tanpa perlu memikirkannya, Xiao Chen dapat menebak bahwa Iron Hand Yama, di pedang hitam, yang merencanakan jebakan untuk orang-orang pasukan perisai ilahi. Namun, Xiao Chen tidak mempermasalahkannya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang pasukan perisai ilahi. Jika Iron Hand Yama ingin membalas dendam, Xiao Chen pasti akan mendukungnya. Kapan dan di mana Black Cutlass terakhir terlihat? Xiao Chen bertanya. Ini adalah perhatian utamanya. Dia ingin bertemu dengan teman-teman lamanya sesegera mungkin. Terlepas apakah itu adalah Tetua Tang, Feier, dan Luonan dari Sekte Penguasa Binatang, yang ditemui Xiao Chen ketika dia pertama kali tiba di alam 1000 besar, atau Yama Tangan Besi, yang memiliki lidah tajam tetapi hati yang lembut, Xiao Chen merindukan mereka semua setelah tidak bertemu mereka selama 2 tahun. Ding Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Aku akan mencari tahu. Setelah beberapa saat, Ding Yuan menunjukkan ekspresi yang agak aneh. Apa yang terjadi? Berita terbaru tentang pedang hitam sebenarnya dari 3 bulan lalu. Xiao Chen bertanya, mengapa itu aneh? Ding Yuan menatap Xiao Chen dan berkata, Kakak Xiao Chen, kamu tidak mengerti. Setiap balai bajak laut akan memberikan perhatian khusus pada kelompok bajak laut bintang 4 seperti itu. Dimanapun mereka berada, seharusnya ada berita tentang mereka setidaknya sebulan sekali. Hati Xiao Chen hancur. Kalau begitu, apa yang terjadi? Aku tidak yakin. Namun, saudara Xiao Chen, jangan khawatir, mereka seharusnya tidak dimusnahkan. Jika mereka dimusnahkan, aliansi bajak laut akan memiliki berita yang pasti. Tidak akan seperti sekarang, tidak ada berita sama sekali. Xiao Chen berpikir dalam hati. Pedang hitam dapat memanggil jiwa iblis binatang Yazi, binatang buas Great Desolate Aeon, kapan saja. Bahkan jika pedang hitam bertemu dengan kapal bajak laut bintang 5 di Laut Kuburan, ia akan dapat melindungi dirinya sendiri. Di mana pedang hitam 3 bulan lalu? Ding Yuan melihat dan menjawab dengan suara bergetar karena ketakutan, wilayah Laut Pulau Kuburan. Wilayah Laut Pulau Kuburan. Wilayah Laut Pulau Kuburan berada di tengah laut ini. Ada beberapa pulau misterius di sana, semuanya kuburan, oleh karena itu, namanya. Wilayah Laut Pulau Kuburan sangat misterius. Tidak seorang pun tahu kuburan siapa ini atau dari mana asalnya. Wilayah laut itu adalah tanah terlarang di seluruh Laut Kuburan. Ketika seseorang masuk, kematian hampir pasti terjadi. Hanya sedikit orang yang berhasil keluar hidup-hidup. Meskipun pulau-pulau kuburan ini memiliki banyak harta alam, hanya sedikit yang akan menerobos masuk ke wilayah itu. Siapa yang akan menyerbu masuk, mengetahui bahwa mereka kemungkinan akan mati. Siapa yang tidak menghargai hidup mereka? Xiao Chen berpikir keras. Luonan, Feier, dan yang lainnya tidak akan menjelajah ke wilayah Laut Pulau Kuburan tanpa alasan. Perkembangan yang tidak biasa pasti memiliki sesuatu yang aneh di baliknya. Xiao Chen harus mencari tahu alasan di balik yang satu ini. Jika dia mengetahui bahwa ada rencana tersembunyi di balik ini, dia sama sekali tidak akan membiarkan siapapun yang mengendalikannya, tidak peduli siapa mereka. Xiao Chen berkata dengan suara pelan, Kepala Manajer Ding, bantu aku menyelidiki masalah ini. Aku ingin tahu mengapa mereka pergi ke wilayah Laut Pulau Makam. Jangan khawatir.
Serahkan padaku. Aku akan memberimu jawaban dalam 3 hari. Kepala manajer Ding menunjukkan ekspresi serius. Jarang sekali Xiao Chen meminta bantuannya, jadi Ding Yuan akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Jika Ding Yuan memperbaiki hubungannya dengan Xiao Chen, dia bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan di masa depan. Sebagai seorang pengusaha, dia bisa melihat masalah seperti itu dengan jelas. Xiao Chen menyewa sebuah halaman di aula bajak laut untuk tinggal sementara sambil menunggu berita. Pada saat yang sama, dia tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan lukisan jurus awal teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, yang diberikan oleh Yang Mulia Xuan Bei kepadanya. Jurus awal, teknik pedang apapun pasti memiliki jurus awal. Tanpa jurus awal, itu akan menjadi teknik pedang yang tidak lengkap, yang sangat kurang. Bahkan teknik pedang sempurna yang diciptakan Xiao Chen pun memiliki jurus awal. Namun, karena itu adalah teknik pedang yang ia ciptakan sendiri, maka posisi awal itu sudah ada di dalam hatinya. Ia tidak perlu mempelajarinya, karena ia adalah posisi awal. Namun, jika orang lain mempelajari teknik pedang, mereka pasti perlu menguasai posisi awal. Terlebih lagi untuk teknik bela diri yang secara langsung berasal dari teknik kultivasi tingkat primogenitor. Dari sudut pandang tertentu, hanya posisi awal ini saja lebih berharga daripada 3 gerakan yang dikuasai Xiao Chen. Xiao Chen menatap lukisan itu dengan sangat serius. Lukisan itu memperlihatkan seorang biksu memegang pisau biksu Buddha dalam posisi yang tampak seperti posisi awal. Biksu itu mengarahkan pisaunya ke langit. Ia membentuk segel tangan Buddha yang agak khusus dengan tangan kirinya. Informasi di bawah ini menjelaskan bahwa segel tangan ini disebut segel 7 pembunuh. Segel 7 pembunuh melambangkan 7 jenis niat membunuh di dunia. Segel tangan ini bukanlah ciptaan sekte Buddha, melainkan diadopsi dari agama lain. Dalam sekte Buddha, ini juga merupakan teknik terlarang. Orang biasa tidak dapat mempraktikkannya. Ada 7 jenis niat membunuh. Xiao Chen berpikir keras. Ia belum pernah melihat atau mendengar konsep ini sebelumnya. Ia baru mengerti ketika ia terus membaca informasi pada lukisan itu. Ternyata istilah itu merujuk pada 7 keadaan hati yang berbeda. Ada niat membunuh yang acuh tak acuh, seperti bagaimana seseorang dengan santai menghancurkan seekor semut tanpa peduli. Ada niat membunuh yang lembut, yang seperti air di sungai kecil, tidak pernah deras. Si pembunuh tetap tenang dan bahkan sedikit gembira. Ada niat membunuh yang mengguncang dunia, keinginan untuk melawan musuh yang kuat sampai-sampai melupakan kematian. Ada niat membunuh yang sangat membenci di mana amarah menguasai hati dan kemarahan mereka mengguncang langit. Ada niat membunuh yang tidak dapat ditahan lebih lama lagi. Seseorang tidak ingin membunuh tetapi tidak dapat menahannya lagi. Xiao Chen dengan hati-hati memikirkannya dan menemukan bahwa niat membunuhnya benar-benar tidak jauh dari ketujuh jenis ini. Dia selalu dapat menemukan yang sesuai. Setelah seseorang membentuk segel 7 pembunuh, itu memungkinkan pengguna untuk meningkatkan niat membunuhnya hingga 7 kali lipat dari aslinya. Lebih jauh lagi, pengguna dapat mengendalikannya dengan bebas, menggerakkannya sesuka hatinya. Melihat kata-kata ini, Xiao Chen tidak dapat menahan perasaan merinding. Tidak heran segel ini dianggap sebagai teknik terlarang. Akan aneh jika orang biasa tidak menjadi gila dan jatuh ke dalam dao iblis setelah mempraktikkannya. Hanya seorang biksu terhormat dengan kebajikan besar dan hati yang baik yang dapat menghadapi efek samping dari pembentukan segel tangan seperti itu. Xiao Chen terus membaca. Kemudian, ia menemukan bahwa inti dari sikap awal ini bukanlah segel 7 pembunuh. Sebaliknya, ini adalah tentang pemahaman seseorang terhadap seluruh teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Teknik pedang ini luas dan tak terbatas, luas jangkauannya dan mendalam. Setiap orang bisa memperoleh pemahaman yang berbeda dari teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, sampai pada titik di mana setiap gerakan dapat dibongkar dan digunakan untuk membuat teknik pedang, sesuai dengan karakter seseorang. Kekuatan gerakan baru itu akan sama mengerikannya. Setiap gerakan dapat dibongkar menjadi teknik pedang yang mendalam. Menarik bahwa Zhen Yuan memahami neraka Asura dari memasuki neraka. Pemahamannya tentang prinsip-prinsip Buddha memang melampaui pemahamanku. Jika Xiao Chen tidak melihat posisi awal ini, dia pasti tidak akan berpikir bahwa gerakan-gerakan sederhana ini akan dibongkar dan dipraktikkan secara terpisah.
Dia menggulung lukisan itu dan berpikir keras. Xiao Chen telah berhasil mempraktikkan dua gerakan teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, mematahkan keduniawian dan menyelesaikan keduniawian. Dia mengira bahwa dia telah menemukan makna sebenarnya dari gerakan-gerakan itu dan menggabungkannya ke dalam gerakan-gerakan itu. Sekarang setelah dia melihat posisi awal, dia menyadari bahwa dia baru saja memulai. Seperti kata pepatah Buddha, sekuntum bunga mengandung dunia, sehelai daun mengandung bodi. Breaking the Mundane dapat membentuk serangkaian gerakannya sendiri, bercabang keluar dan membuat yang sederhana menjadi rumit. Seiring pemahaman seseorang tentang makna sebenarnya dari Breaking the Mundane berkembang, pedang di tangannya akan ditafsirkan lebih komprehensif. Lalu, apa yang ada di akhir? Tiba-tiba, Xiao Chen mengerti. Dia memikirkan tentang bagaimana dia berlatih teknik pedang. Itu hanya melalui dua proses, membuat yang sederhana menjadi rumit, lalu, membuat yang rumit menjadi sederhana. Ini diulang terus-menerus. Dengan setiap pengulangan, yang berikutnya akan menjadi lebih sulit. Ini seperti ketika dia mempelajari teknik pedang dasar di awal di alam kubah langit. Setelah itu, dia mulai mempelajari berbagai teknik pedang yang rumit. Ini membuat yang sederhana menjadi rumit. Pada akhirnya, dia memahami teknik pedang sempurna, menyatukan semua yang dia pelajari ke dalam 7 gerakan teknik pedang sempurna. Itu membuat yang rumit menjadi sederhana. Ketika dia mencapai alam 1000 besar, pengetahuannya berkembang dan mulai membuat fondasi sederhana dari teknik pedang sempurnanya menjadi rumit. Semuanya secara spontan menjadi jelas dalam pikiran Xiao Chen. Pemahamannya tentang teknik pedang meningkat satu tingkat lagi. Tanpa terlihat, energi dao besar pedang daonya meningkat. Sikap awal teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya membantunya memperoleh banyak hal darinya, yang sangat menguntungkannya. Xiao Chen memejamkan mata dan memperdalam pemahaman ini lebih jauh. 2 hari kemudian, dia membuka matanya dan fokus berlatih segel 7 pembunuh. Meskipun Xiao Chen bukan seorang biksu terhormat dari Sekte Buddha, hal-hal yang dialaminya di masa lalu telah melunakkan kondisi mentalnya hingga tidak lebih lemah dari biksu terhormat. Lebih jauh lagi, dia bukan seorang pengikut Sekte Buddha dan dengan demikian tidak terkekang oleh pantangan Sekte Buddha. Dia memiliki lebih sedikit kekhawatiran saat berlatih segel 7 pembunuh, yang berarti dia lebih kecil kemungkinannya untuk membentuk iblis hati. Xiao Chen memiliki kemampuan pemahaman yang mencengangkan dan instruksi yang jelas. Dia juga bisa merujuk ke lukisan. Oleh karena itu, berlatih ini berjalan sangat lancar. Dia memahaminya hanya dalam 3 hari. Saat segel tangan berubah di tangan kiri Xiao Chen, hatinya juga berubah. Inti dari keberhasilan membentuk segel 7 pembunuh adalah agar berbagai niat membunuh di hatinya berubah dengan segel tangan. Tidak boleh ada penyimpangan. Jika tidak, itu akan gagal. Perlahan-lahan, Xiao Chen merasakan niat membunuhnya menjadi seperti air yang secara aneh terhubung ke tangan kirinya. Saat dia mengubah segel tangan, membentuk jari-jarinya dalam berbagai bentuk, dia memasuki kondisi yang menakjubkan. Ketika tangannya yang cekatan membentuk berbagai segel tangan, niat membunuh di dalam hatinya pun ikut tergerak. Akhirnya, ia menemukan bahwa niat membunuhnya tidak lagi dikendalikan oleh hatinya, melainkan sepenuhnya oleh tangan kirinya. Hati Xiao Chen akhirnya menjadi pengamat, memasuki semacam trans tertentu. Seperti bunga teratai yang tidak pernah menahan air atau bagaimana matahari dan bulan tidak pernah tetap tinggi di atas langit. Apa yang disebut niat membunuh ini hanyalah niat membunuh murni. Itu tidak ada hubungannya dengan hatiku. Itu tidak ada hubungannya denganku, Xiao Chen. Xiao Chen telah langsung memotong niat membunuh dari hatinya. Ia melihatnya. Pada suatu saat, ia telah diam-diam, berhasil membentuk segel 7 pembunuh. Niat membunuh yang sangat kuat menyelimuti seluruh ruang kultivasi, tetapi ia tidak merasakannya sedikit pun. Berhamburan, Xiao Chen menggerakkan tangan kirinya sedikit, dan niat membunuh yang tak terbatas itu lenyap. Tabrakan, itu seperti bulan terang yang jatuh ke dalam air dan menimbulkan cipratan. Hati Xiao Chen juga jatuh ke dalam air bersama bulan terang itu. Trans itu berakhir. Xiao Chen tersadar, matanya tampak jernih. Pikirannya seolah telah dibersihkan sekali. Ekspresinya tampak jernih dan cerah, tak ternoda. Matanya bagaikan batu permata. Tubuhnya memancarkan perasaan sederhana, elegan, dan luar biasa.
Ketika dipadukan dengan aura dingin dan tegas dari latihan mantra ilahi bulu es, auranya tampak lebih luar biasa. Teknik bela diri Buddha benar-benar tak terbatas, Xiao Chen mendesah dalam hatinya. Meskipun segel 7 pembunuh ini tampak sangat tirani, tidak seperti teknik bela diri Buddha, pada intinya, itu benar-benar teknik bela diri Buddha. Tuan Muda Xiao, kami menemukan informasinya. Tepat pada saat ini, suara kepala manajer Ding terdengar dari luar ruangan. Suara itu menyentak Xiao Chen. 3 hari telah berlalu. Aku benar-benar tidak memperhatikan waktu. Ekspresi Ding Yuan agak serius saat dia masuk. Dia berkata kepada Xiao Chen, Tuan Muda Xiao, masalah ini seperti yang Anda harapkan. Ada rencana tersembunyi di baliknya. Benarkah? Apa rencana tersembunyi di baliknya? Xiao Chen menyadari ada yang aneh dengan ekspresi Ding Yuan dan tahu ada yang salah, jadi dia tidak terkejut. Ding Yuan beralih ke informasi yang dia kumpulkan. Tuan Muda Xiao, apakah Anda pernah mendengar tentang kelompok bajak laut Wolf Smoke? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak begitu jelas tentang faksi bajak laut di Grave Sea. Ding Yuan menjelaskan, awalnya, dua penguasa Grave Sea adalah kelompok bajak laut Savage Blood dan kelompok bajak laut Wolf Smoke, keduanya adalah kelompok bajak laut bintang 5 puncak. Para kapten adalah Star Venerate tahap awal puncak. Bersama dengan kapal bajak laut bintang 5 mereka, tidak ada yang bisa menekan mereka kecuali seorang tetua tertinggi sekte dari tanah yang diberkati muncul. Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Ding Yuan untuk melanjutkan. 3 bulan lalu, Black Cutlass melakukan kontak dengan kelompok bajak laut Wolf Smoke. Setelah itu, Black Cutlass menuju ke wilayah laut Pulau Grave. Ding Yuan menambahkan dengan agak meminta maaf, apa yang sebenarnya terjadi adalah rahasia. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Namun, aku menduga bahwa kelompok bajak laut Wolf Smoke mungkin ada hubungannya dengan Black Cutlass yang menuju ke wilayah laut Pulau Grave. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, maksudmu bahwa kelompok bajak laut Wolf Smoke memaksa Black Cutlass untuk pergi ke wilayah laut Pulau Grave? Ding Yuan mengangguk. Aku tidak bisa mengatakan bahwa itu pasti seperti itu. Namun, berdasarkan informasi yang aku peroleh dan beberapa kesimpulan, Black Cutlass mungkin memiliki permintaan bantuan dari kelompok bajak laut Wolf Smoke. Kemudian, tidak punya pilihan lain, mereka dipaksa pergi ke wilayah laut Pulau Grave. Tidak punya pilihan, dipaksa, benar. Kelompok bajak laut Savage Blood dan kelompok bajak laut Wolf Smoke memiliki perseteruan yang intens satu sama lain. Kebencian telah ditabur sejak lama, terakumulasi dalam waktu yang lama. Setelah kelompok bajak laut Savage Blood dihancurkan, Iron Hand Yamanya pergi ke Black Cutlass. Ding Yuan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, mengingat karakter kapten kelompok bajak laut Wolf Smoke itu, mustahil dia tidak membuat keadaan menjadi sulit bagi mereka. Xiao Chen memperlihatkan senyum di wajahnya. Dengan senyum ini, Ding Yuan mulai gemetar karena suatu alasan, merasakan hawa dingin. Ding Yuan tidak bisa menahan keterkejutannya yang hebat. Dia jelas tidak merasakan niat membunuh dari Xiao Chen, tetapi dia masih mulai gemetar. Kelompok bajak laut Wolf Smoke, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, mengulangi nama kelompok bajak laut ini beberapa kali. Tuan Muda Xiao, mungkin tidak akan terjadi apa-apa pada mereka di wilayah laut Pulau Makam. Mungkin belum terlambat untuk membuat keputusan setelah memastikan apakah pedang hitam baik-baik saja atau tidak. Maksud Ding Yuan sangat jelas. Meskipun Xiao Chen cukup kuat, dia belum berhasil mencapai tahap langit berbintang. Selain itu, pihak lain adalah penguasa bajak laut-laut makam yang berpengalaman. Jika kru pedang hitam aman dan tidak terjadi apa-apa, maka lebih baik masalah ini dibiarkan begitu saja. Lebih baik mengurangi satu masalah daripada menambah satu masalah. Bertarung langsung akan merepotkan. Bagaimanapun, kelompok bajak laut asap serigala tidak hanya memiliki banyak monster tua, yang telah berada di tahap langit berbintang selama bertahun-tahun, tetapi juga banyak ahli lain dalam kelompok itu. Apapun yang terjadi, Xiao Chen sendirian dan tidak akan memiliki keuntungan apapun. Mungkin dia bahkan akan dipermalukan dan kehilangan nyawanya. Ding Yuan hanya khawatir dan tidak memiliki niat lain. Xiao Chen berkata dengan tenang, tidak ada bukti, dan itu hanya berdasarkan tebakan.
Aku tidak akan bertindak gegabah. Itu bagus. Ding Yuan menghela napas lega. Jika Xiao Chen benar-benar ingin mencari masalah untuk kelompok bajak laut asap serigala, Ding Yuan benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa. Namun, ini melibatkan teman-temanku. Bahkan jika itu hanya tebakan, aku harus mencari kelompok bajak laut asap serigala dan mendapatkan kebenarannya. Tidak seorang pun bisa begitu saja menggertak pedang hitam. Hati Ding Yuan, yang baru saja tenang, menjadi cemas lagi. Namun, Tuan Muda Xiao Chen melambaikan tangannya. Kepala manajer Ding, tidak perlu mencoba dan membujukku lebih jauh. Berikan aku satu set informasi kelompok bajak laut asap serigala. Semakin rinci, semakin baik. Merasa tidak berdaya, Ding Yuan menghela napas, aku menduga bahwa aku mungkin tidak dapat membujukmu. Jadi, aku sudah menyiapkan informasi kelompok bajak laut asap serigala sebelumnya. Setelah berkata demikian, dia menyerahkan setumpuk informasi yang telah disiapkan sebelumnya kepada Xiao Chen. Xiao Chen menerima informasi itu dan membacanya dengan serius. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan informasi itu dan berpikir dalam hati, Kapten kelompok bajak laut Wolf Smoke adalah Jiang Hengchuan, yang dijuluki Raja Serigala. Dia licik, kejam, keras kepala, dan tirani. Dia adalah seorang Star Venerate tahap awal yang telah mengalami ratusan pertempuran, seseorang yang tidak suka membunuh. Di Laut Kuburan, dia adalah penguasa sejati. Bahkan sekte peringkat 3 di tanah yang diberkati memberinya muka. Saat bertemu dengan kapal bajak lautnya, sekte peringkat 3 tidak akan berbenturan langsung tetapi memilih untuk menyuapnya. Dia telah bertempur dalam pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama setenar Savage Blood Star Venerate. Namun, setiap kali mereka bertarung, dia akan sedikit lebih rendah. Dengan hancurnya kelompok bajak laut Savage Blood, ia menjadi penguasa Laut Kuburan, dan kekuatannya tumbuh pesat dalam 2 tahun terakhir. Setelah menerima banyak ahli dari kelompok bajak laut lain, ia memegang pengaruh kuat di antara para bajak laut Laut Kuburan, mampu mengumpulkan banyak dari mereka. Ada 8 ahli kuat di bawah Raja Serigala, semuanya adalah ahli inti utama-utama yang tidak lebih lemah dari pemuja bintang biasa. Ada juga seorang wakil kapten, yang kekuatannya hanya berada di bawah dia, juga seorang ahli pemuja bintang tahap awal. Saat ini, kelompok bajak laut asap serigala memiliki total 8 kapal bajak laut, 1 kapal bajak laut bintang 5 puncak dan 7 kapal bajak laut bintang 5 biasa. Saat ini, kelompok bajak laut asap serigala sedang berada di puncaknya. Kekuatannya yang hebat bahkan melampaui kelompok bajak laut Savage Blood di masa lalu. Xiao Chen secara pribadi telah mengalami kekuatan kelompok bajak laut Savage Blood. Ia ingat saat itu, ketika kelompok bajak laut Savage Blood mengeluarkan misi, mereka berhasil mengumpulkan ribuan kelompok bajak laut. Pemandangan itu sangat megah, dan kenangannya masih segar. Raja Serigala akan merayakan ulang tahunnya di pertengahan bulan ini. Pada saat itu, ia akan mengadakan perjamuan di aula bajak laut terbesar di Laut Kuburan, mengundang kelompok bajak laut dari berbagai ukuran. Ding Yuan segera menindaklanjuti dengan informasi lain untuk Xiao Chen. Xiao Chen merasa tercengang mendengarnya. Sangat terkenal. Ding Yuan tersenyum dan berkata, ia tidak punya pilihan selain membuatnya terkenal. Saat ini adalah periode puncak kelompok bajak laut asap serigala. Ia ingin menggunakan perjamuan ini untuk mendorong pengaruhnya ke puncak, untuk melihat siapa yang berani tidak memberinya muka dan melawannya. Kedua, agar ia dapat menerima hadiah. Kelompok bajak laut dari berbagai ukuran yang datang ke perjamuan itu pasti akan menyiapkan hadiah. Bajak laut tidak pernah kekurangan harta karun dan batu giok roh. Mereka yang ingin menjilatnya akan menyiapkan hadiah yang berharga. Mereka yang tidak berniat menjilatnya akan takut menyinggung perasaannya jika hadiah mereka terlalu kecil. Mengingat ini, semua hadiah yang dijumlahkan akan menjadi jumlah yang sangat besar. Kekayaan seperti itu akan jauh lebih tinggi dan jauh lebih luar biasa daripada apa yang bisa ia peroleh dari penjarahan kapal. Pengusaha Ding Yuan telah melihat tipu daya itu dan langsung mengatasinya. Xiao Chen menatap Ding Yuan dan berkata, maksudmu ini adalah waktu yang paling tepat untuk mencarinya. Ding Yuan agak ragu sebelum akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Benar, kalau tidak, dia biasanya ada di kapal bajak lautnya. Pada saat itu, jika dia bertindak bersama kapalnya,
bahkan jika Tuan Muda Xiao memiliki cara surgawi, hasilnya, hasil yang tak terelakkan adalah kematian. Xiao Chen tahu betapa kuatnya kapal bajak laut. Kapal bajak laut bintang 5 puncak bukanlah sesuatu yang bahkan bisa ditangani oleh Star Venerate tingkat menengah. Kekuatan Raja Serigala Jiang Hengchuan luar biasa. Akan lebih sulit untuk menghadapinya di kapal bajak lautnya. Xiao Chen menatap Ding Yuan dengan penuh arti dan berkata, terima kasih banyak. Di masa depan, jika kepala manajer Ding ingin pergi ke kuil cahaya mendalam untuk beribadah, Anda dapat menggunakan nama saya untuk mencari Yang Mulia Xuan Bei. Ding Yuan adalah seorang penganut Buddha dan cukup bersemangat dalam keyakinannya. Ketika dia mendengar ini, dia merasa terkejut. Kuil cahaya mendalam adalah tanah suci umat Buddha Laut Kuburan. Yang lebih penting, Xiao Chen benar-benar mengenal Yang Mulia Xuan Bei. Berdasarkan kata-kata Xiao Chen, mereka tampaknya memiliki hubungan yang dalam. Hal ini membuat Ding Yuan tercengang. Dia merasa sulit untuk membayangkannya. Hanya dalam 2 tahun, Xiao Chen benar-benar mencapai ketinggian seperti itu. Yang Mulia Xuan Bei adalah salah satu ahli langka di seluruh Laut Kuburan. Tidak heran Xiao Chen merasa begitu percaya diri, berani mencari kelompok bajak laut asap serigala untuk mencari tahu kebenarannya. Ding Yuan awalnya mengira Xiao Chen akan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Tidak perlu, Tuan Muda Xiao terlalu sopan. Ini semua hanya masalah kenyamanan. Saya salah paham sebelumnya. Kalau begitu, Tuan Muda Xiao, mengapa Anda tidak meminta bantuan Yang Mulia Xuan Bei? Dengan posisi Yang Mulia Xuan Bei, Raja Serigala itu pasti tidak akan berani bersikap kejam. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak suka berutang budi pada orang. Lagi pula, ini masalah pribadi. Yang lebih penting, dia tidak merasa tidak bisa menangani ini. Saat berada di kota api naga, dia telah menantang seluruh tempat, menghadapi semua ahli muda dari lusinan gugus astral di dekatnya. Xiao Chen tidak terkalahkan. Pandangannya sudah tidak lagi tertuju pada Laut Kuburan. Tidak peduli seberapa kuat kelompok bajak laut asap serigala, itu ada batasnya. Saat ini, pertanyaan yang lebih penting adalah, apa sebenarnya yang dicari pedang hitam dari kelompok bajak laut asap serigala? Itulah inti masalahnya. Ding Yuan terus mengkhawatirkan keselamatan Xiao Chen. Namun, bukan itu yang dikhawatirkan Xiao Chen. Mengapa sebenarnya pedang hitam meminta bantuan kelompok bajak laut asap serigala? Itulah bagian dari konflik ini yang paling perlu diketahui Xiao Chen. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, Kepala Manajer Ding, aku butuh bantuanmu untuk satu hal lagi. Tuan Muda Xiao, bicara saja, tidak perlu bersikap sopan. Aku ingin tahu apa yang diminta pedang hitam kepada kelompok bajak laut asap serigala. Ini, aku akan melakukan yang terbaik, tetapi aku tidak bisa menjamin apapun. Terima kasih banyak. Setelah Ding Yuan pergi, Xiao Chen terus melihat informasi kelompok bajak laut asap serigala dan memikirkannya. Pertengahan bulan ini akan menjadi pesta ulang tahun Raja Serigala Jiang Hengchuan. Menghitung hari, itu hanya 10 hari lagi. Jika dia mengurangi waktu perjalanan, dia hanya akan punya 8 hari untuk mempersiapkan diri. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia berjalan keluar dari halaman dan pergi ke pasar balai bajak laut. Xiao Chen tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak bisa dimenangkannya. Dia tidak akan bertindak gegabah. 8 hari sudah cukup baginya untuk melakukan persiapan yang matang. Pasar balai bajak laut selalu ramai. Di tempat ini, seseorang bisa saja tertipu, atau bisa saja mendapatkan harga yang bagus. Pasar ini tidak seformal balai lelang, yang berarti ada lebih banyak kemungkinan. Oleh karena itu, beberapa orang yang menghabiskan banyak uang sering mengunjungi pasar bebas seperti itu. Xiao Chen membutuhkan beberapa bahan, seperangkat bahan yang sifatnya liar dan penuh dengan energi yang mengerikan tetapi bisa diukir. 8 hari saja tidak cukup untuk mencari balai lelang. Dia hanya bisa datang ke pasar untuk mencoba peruntungannya. Saat Xiao Chen berjalan-jalan, ekspresinya tampak agak santai. Matanya berbinar saat dia memeriksa berbagai kios, tidak membiarkan apapun lewat begitu saja. Dia bahkan tidak melewatkan kios-kios di sudut-sudut dan celah-celah. Aku cukup beruntung. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tersenyum tipis saat dia melihat kios yang menarik perhatiannya, berharap dia akan berhasil.
Adik kecil ini, sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu bahwa matamu sangat tajam. Tulang binatang buas milikku ini adalah tulang sayap dari condor bayangan naga, salah satu penguasa laut kuno. Ini tawaranku, 500.000 batu giok roh kelas medial. Pemilik kios itu adalah seorang lelaki tua kurus dengan kultivasi yang dalam dan tidak terungkap. Dia berpakaian sangat biasa dan menjaga auranya tetap tersembunyi. Namun, Xiao Chen dapat mengatakan bahwa ini adalah Star Venerate yang tidak menonjolkan diri. Hanya ada satu harta di kios ini, hanya tulang sayap yang mahal. Jelas, lelaki tua ini sedang menunggu seseorang dengan mata tajam untuk datang dan membelinya dengan harga yang bagus. Sebelumnya, beberapa pemuda tertarik pada tulang sayapnya. Namun, setelah mendengar harganya, mereka semua pergi sambil mengumpat, memarahi pemilik kios karena terlalu serakah. Xiao Chen berlutut dan memeriksa tulang sayap itu. Kemudian, dia berbicara dengan suara lembut tanpa tergesa-gesa. Burung kondor bayangan naga adalah salah satu binatang burung langka dengan darah naga. Yang lebih luar biasa adalah bahwa selain darah naga, ia juga memiliki garis keturunan burung hantu dunia bawah. Agar ini bertahan sampai sekarang, itu pasti penguasa tingkat tokoh berdaulat. Saat Xiao Chen berbicara, dia mengirimkan seutas indera spiritualnya yang mengandung energi jiwa ke tulang sayap itu. Wosh! Seekor kondor hitam raksasa segera muncul di depan matanya. Lebar sayap kondor hitam raksasa itu 300 meter. Binatang itu tetap dekat dengan permukaan laut saat terbang cepat, menendang ombak besar. Angin dari kepakan sayap terdengar samar-samar seperti raungan naga, mengguncang laut. Yang lebih aneh adalah bahwa sosok kondor hitam raksasa itu tampak agak ilusi. Mirip dengan api dewa palsu, yang berada di antara kenyataan dan ilusi. Xiao Chen dapat melihat beberapa percikan melewati sayap burung condor, melewatinya seolah-olah sayapnya adalah udara. Itu memang asli. Pemilik kios tidak berbohong. Adik kecil ini, matamu bagus sekali. Mata pemilik kios yang awalnya lesu segera menjadi cerah. Awalnya ia mengira Xiao Chen akan seperti pemuda lainnya yang tidak mengenalinya. Tanpa diduga, ketika Xiao Chen berbicara, ia berbicara dengan fasih tentang keajaiban burung condor bayangan naga. Xiao Chen menarik kembali indera spiritualnya dan mendesah pelan, sayangnya, meskipun aneh dan dapat mengubah sebagian tubuhnya menjadi tidak berwujud, kekuatan serangannya yang sebenarnya tidak sebanding dengan burung rok guntur bersayap 9. Kemampuannya untuk tidak berwujud juga tidak sebanding dengan burung hantu dunia bawah yang sebenarnya. Pemilik kios tersenyum sendiri. Ini prospek yang bagus. Orang ini sekarang akan menawar. Namun, pemilik kios benar-benar salah paham. Xiao Chen benar-benar merasa bahwa itu sangat disayangkan. Jika tulang itu berasal dari Nine-Winged Thunder Rock atau Underworld Ghost Bird yang sebenarnya, itu akan ideal untuk tujuan Xiao Chen. Ini hampir tidak dapat digunakan. Sebelum pemilik kios bisa mengatakan apapun, Xiao Chen langsung menyerahkan cincin penyimpanan, yang berisi tepat 500.000 medial grade spirit jades, tidak lebih dan tidak kurang. Ini, adik kecil, kamu benar-benar terus terang. Pemilik kios bereaksi hanya setelah tertegun beberapa saat. Tanpa banyak bicara, kesepakatan ini ditutup. Ini benar-benar tidak terduga, menyebabkan pemilik kios merasa menyesal. Apakah harganya terlalu rendah? Tunggu sebentar. Xiao Chen, yang sudah menyingkirkan tulang sayap burung kondor bayangan naga, berbalik dan bertanya dengan hati-hati, apakah kau ingin membatalkan kesepakatan ini? Tidak, kata-kata orang tua ini adalah emas. Pemilik kios tersenyum dan berkata, aku masih punya sesuatu untuk dijual. Adik kecil, bagaimana kalau kau memeriksanya dulu? Waktu Xiao Chen terbatas. Karena dia sudah mendapatkan bahan yang diinginkannya, dia tidak lagi memiliki kesabaran untuk tetap di sini. Tidak peduli seberapa berharganya harta lainnya, dia tidak dapat menggunakannya. Sudahlah, tunjukkan padaku, kata Xiao Chen dengan santai. Pemilik kios mengeluarkan botol giok transparan berisi cairan yang tampaknya adalah darah. Xiao Chen melihatnya dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Darah itu tampaknya memiliki sifat iblis. Saat bergerak, darah itu memancarkan cahaya aneh. Xiao Chen memulihkan akal sehatnya dan menatap pemilik kios dengan takjub. Dia berkata, ini adalah setetes darah esensi burung kondor bayangan naga murni.
Aku benar-benar penasaran. Apakah kau memburu seekor condor bayangan naga yang bertahan hidup hingga zaman ini? Itu adalah penguasa laut yang setara dengan tokoh berdaulat. Dengan kekuatan lelaki tua ini, dia bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Lebih jauh lagi, orang terkuat di laut makam hanyalah seorang yang mulia suci. Tidak ada tokoh berdaulat yang muncul selama ratusan tahun. Tentu saja, lelaki tua ini tidak mampu. Aku memperoleh setetes darah esensi condor bayangan naga ini setelah pertemuan kebetulan di Laut Terlarang. Laut Terlarang, Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia pernah mendengar Xiao Su membicarakannya sebelumnya. Ada total 7 laut terlarang di alam 1000 besar. Laut terlarang ini mengapung secara independen di langit berbintang dan merupakan alam mimpi setiap bajak laut. Ini adalah laut tempat para ahli bajak laut sejati berkeliaran, laut berbintang yang sebenarnya. Xiao Chen tampaknya menghubungkan beberapa petunjuk dalam benaknya. Namun, dia tidak dapat menangkap inti masalahnya. Adik kecil, bagaimana menurutmu? Apakah kau menginginkan darah esensi condor bayangan naga ini? Xiao Chen menenangkan pikirannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Meskipun ini adalah sesuatu yang baik, dia benar-benar tidak membutuhkannya. Meskipun mengukir patung untuk mantra pemberian kehidupan memang membutuhkan darah esensi, itu hanya membutuhkan darah esensi Xiao Chen. Garis keturunan naga azure milik Xiao Chen bahkan lebih mulia dan tirani daripada garis keturunan naga bayangan condor. Ketika digunakan bersama-sama, darah esensi naga azure miliknya hanya akan berasimilasi dengan darah esensi naga bayangan condor. Oleh karena itu, menggunakan darah esensi naga bayangan condor tidak ada gunanya. Pemilik kios merasa sangat frustrasi. Jika Anda tidak membutuhkannya, katakan saja lebih awal daripada menunggu terlalu lama. Saya pikir saya bisa menyelesaikan masalah besar lainnya. Xiao Chen tidak ingin memperhatikan lebih jauh pemilik kios. Dia segera membawa tulang sayap kembali ke halamannya. Kemudian, dia memasuki ruang rahasia dan mengeluarkan pisau ukir dan mulai membentuk tulang sayap dengan serius. Tindakan Xiao Chen lambat dan disengaja. Dengan setiap potongan, kulitnya memucat. Di kolam jiwanya, segel naga berwarna biru yang mewakili keinginan jiwanya perlahan meredup. Sejak Xiao Chen datang ke alam 1000 besar, ini adalah pertama kalinya dia menghabiskan begitu banyak upaya dan fokus pada ukiran. Setiap goresan diresapi dengan energi jiwanya. Dari goresan pertama, Xiao Chen menanamkan energi spiritual dan spiritualitas pada benda yang dipahatnya. Ukiran tingkat tinggi seperti itu juga merupakan ujian keahliannya. Terlebih lagi, itu adalah ujian tubuh dan jiwa fisiknya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan mengalami pantulan pada jiwanya dan melukai fondasinya. Gerakan Xiao Chen di ruang rahasia memiliki daya tarik tertentu. Seolah-olah seluruh dunia melambat karena gerakannya. Setelah 7 hari, Xiao Chen melepaskan 7 tetes darah esensi Azure Dragon murni. Kulitnya berubah pucat pasi. Sebelumnya, tidak peduli apa yang dia ukir, dia hanya akan menggunakan 1 tetes darah esensi. Kali ini, dia menggunakan 7 tetes darah esensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang merupakan batas dari apa yang dapat ditanggung tubuh fisiknya. Namun, setelah Xiao Chen melakukan semua ini, wajahnya yang pucat memperlihatkan senyum santai yang langka. Ini sudah cukup. Masalah yang merupakan kelompok bajak laut asap serigala tidak lagi menjadi masalah. Apa sebenarnya yang dipahat Xiao Chen agar dia begitu percaya diri?